Halo teman-teman semua, selamat datang pada video pembelajaran mengenai teori akuntansi. Di video kali ini ada 4 hal yang akan kita jelasin. 4 hal ini tuh penting untuk diketahui oleh pembaca laporan keuangan loh, supaya teman-teman gak bingung ketika bertemu istilah liabilitas, ekuitas, provisi, dan kontingensi. Pertama, kita akan bahas sumber pendanaan perusahaan, yaitu liabilitas dan ekuitas. Mari kita pahami konsep-konsep ini yuk. Teman-teman, adakah yang masih bertanya-tanya apa sih liabilitas dan ekuitas itu? Sumber pendanaan entitas yang pertama yaitu berasal dari liabilitas. Menurut PSAK, liabilitas adalah kewajiban entitas saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Teori liabilitas atau liability theory merupakan pendekatan yang menekankan pada pengakuan dan prioritas kewajiban atau utang perusahaan. Adapun beberapa karakteristik utama dari teori liabilitas ini diantaranya, yang pertama, memprioritaskan kewajiban dalam laporan keuangan, yang kedua, kepentingan kreditur atau pihak peminjam dianggap lebih utama daripada kepentingan pemilik, yang ketiga, laba dilihat sebagai peningkatan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajibannya, dan yang keempat, perusahaan sebagai agen pengelola sumber daya demi memenuhi kewajibannya. Sumber pendanaan entitas yang kedua yaitu berasal dari ekuitas. Menurut PSAK, ekuitas diartikan sebagai bagian hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Terdapat 2 pendekatan ekuitas dalam akuntansi, diantaranya yang pertama yaitu teori kepemilikan atau proprietary theory, dan yang kedua yaitu teori entitas atau entity theory. Adapun beberapa karakteristik utama dari pendekatan teori kepemilikan ini diantaranya, yang pertama, pemilik adalah fokus utama atau pusat dari laporan keuangan entitas. Yang kedua, ekuitas atau kepemilikan berasal dari total aset perusahaan dikurangi semua liabilitasnya. Yang ketiga, laba dan rugi dianggap sebagai perubahan ekuitas, di mana laba sebagai peningkatan ekuitas, sedangkan rugi sebagai penurunan ekuitas. Yang keempat, distribusi laba atau dividen dapat mengurangi ekuitas, sedangkan laba ditahan dapat meningkatkan ekuitas. Dan yang kelima, penghasilan dan beban dianggap sebagai penambah atau pengurang langsung hak pemilik atas aset entitas. Berikut ini adalah beberapa karakteristik utama dari pendekatan teori entitas. Yang pertama, fokusnya adalah entitas bisnis itu sendiri. Yang kedua, perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemilik. Yang ketiga, ekuitas dianggap sebagai klaim pemilik terhadap aset entitas. Yang keempat, laba adalah hasil dari operasional perusahaan. Dan yang kelima, kewajiban dan aset dikelola untuk kepentingan entitas. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang udah ngerti belum tentang liabilitas dan ekuitas? Selanjutnya, kita akan analisis liabilitas dan ekuitas pada perusahaan. Pada video kali ini, analisis ekuitas dan liabilitas dilakukan pada PT Listrik Negara atau yang disingkat PT PLN Persero. Pengungkapan ekuitas berdasarkan PSAK 71 tentang instrumen keuangan yaitu yang pertama, pengukuran ekuitas PT PLN diukur pada nilai wajar. Yang kedua, perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi konsolidasian. Yang terakhir, pengukuran aset keuangan dihentikan ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau ditransfer, dan seluruh resiko serta manfaat telah dialihkan. Berikutnya, analisis pengungkapan liabilitas. Berdasarkan PSAK 71 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, pengakuan awal liabilitas PT PLN diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, liabilitas diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan dikurangi biaya transaksi, dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif. Analisis perbandingan sumber pendanaan menggunakan debt to equity ratio, yaitu dengan membagi total liabilitas dengan total ekuitas. DER dari PT PLN tahun 2023 sebesar 64,49%. Di samping itu, berdasarkan data dalam laporan keuangan,
61% pendanaan perusahaan berasal dari ekuitas atau sumber pendanaan internal, sedangkan 39%-nya berasal dari liabilitas atau sumber pendanaan eksternal. Jadi, pendanaan perusahaan lebih banyak dari ekuitas. Hal ini mengindikasi bahwa struktur modal cukup seimbang. Setelah penjelasan mengenai liabilitas dan ekuitas, lalu bagaimana ya dengan provisi dan kontingensi? Pembahasan selanjutnya yaitu provisi dan kontingensi. Provisi didefinisikan sebagai liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakrualkan dengan membebankannya ke beban dan kewajiban. Sedangkan kontingensi definisikan sebagai kewajiban kini yang timbul akibat peristiwa masa lalu, tapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya. Selanjutnya kita akan analisis kasus kontingensi PT PLN pada tahun 2023. Kasus yang pertama, pada tanggal 25 Oktober 2016, perusahaan digugat oleh Fusufang yang juga merupakan komisaris PT Barito Jaya terkait pengadaan tanah untuk proyek PLTMG Kalsel Piker 200 MW. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp191.386, sedangkan sebelumnya telah disetujui oleh pihak lain atau tergugat satu sebesar Rp18.321. Pada 23 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak seluruh gugatan penggugat. Penggugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Setelah proses banding, pada 5 September 2023, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan putusan ini bersifat final atau berkekuatan hukum tetap. Hasil putusan ini juga telah diberitahukan kepada semua pihak yang terlibat. 8 Agustus 2023, PT Trubaja Engineering atau Truba menggugat perusahaan di Bani terkait proyek PLTMG Paket 2. Truba mengklaim proyek terlambat selesai karena masalah keuangan yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran dari perusahaan. Mereka menuntut perusahaan sebesar Rp250.980. Nah, di sisi lain, perusahaan mengajukan gugatan balik atau rekonvensi yang menyatakan bahwa Truba telah melakukan non-prestasi atau gagal memenuhi kewajiban karena proyeknya tidak selesai tepat waktu. Pada 27 Februari 2024, keputusan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada 28 Maret 2024, Truba mengajukan permohonan pembatalan putusan tersebut. Nah, gimana nih teman-teman? Udah lebih paham belum setelah melihat penjelasannya? Kayaknya nambah paham nih. Semoga bermanfaat ya videonya. Terima kasih.